Selamat siang, saya kebetulan sangat beruntung sekali bertemu dengan Bapak Juru Krishna yang merupakan mempunyai tanah leluhur di lereng Gunung Batur, dan ini saya berada di kediamannya. Beliau berkesempatan pula untuk bisa menceritakan juga, ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali bagi channel ini. Silakan Bapak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Juru Krishna. Saya adalah satu tokoh daripada adat yang ada di Bali. Dan kebetulan terima kasih Bapak atas kesempatan hadir di kampung saya, di kampung kami, dan sangat kampung ya. Mohon maaf banyak yang tidak berkenan dalam hati, tapi inilah keberadaan saya, keberadaan kami di sini. Nah, jadi saat ini kita ini berada di kawah Gunung Batur Purba. Nah, jadi Gunung Batur itu terdahulunya itu adalah 12.000 meter dari permukaan laut. Itu lebih tinggi daripada Gunung Everest. Nah, kalau Gunung Everest itu kan kurang lebih 9.000-an ya. Betul. Nah, jadi dengan adanya Gunung Batur Purba tersebut meletus 20.000 tahun yang lalu. Itu sesuai sejarah yang ada di museum. Betul. Ya. Nah, jadi terbentuklah kawah kaldera Batur yang besar ini, ya, itu kurang lebih 40 km. Dan di dalam kawah Gunung Batur Purba sekarang itu adalah terdapat Gunung Batur yang sekarang. Nah, itu adalah anak daripada Gunung Batur Purba. Ya. Dan ada danau di dalam kaldera itu, ada danau namanya Danau Batur, yaitu danau terbesar di Bali. Ya, jadi di Bali itu ada 4 danau. Danau Batur itu adalah danau yang terbesar di Bali. Nah, jadi di dalam kaldera itu juga ada 5 desa yang namanya Desa Bintang Danu, Wingkang Ranu ya. Nah, Wingkang Ranu kenapa disebut Wingkang Ranu atau Bintang Danu? Karena 5, termasuk desa Songan. Di sini adalah desa Songan, desa Trunyan, Apang, Buahan, dan Kedisan. Nah, ini merupakan adalah desa Balimula. Wingkang Ranu adalah desa Balimula. Nah, desa Balimula itu adalah asal mula atau adanya pada zaman peradaban. Adanya zaman peradaban prasejarah atau pada saat manusia pun. Itu sudah ada di sini. Nah, makanya ini terdapatlah batu megalitikum atau menhir. Ya, ini adalah peninggalan daripada leluhur kita terdahulu, manusia. Karena di sini itu desa Songan ini adalah desa Balimula, dan terdapat peninggalan ini, dan juga di desa Trunyan. Dan di desa Trunyan itu juga ada peninggalan batu, yaitu di desa Trunyan sekarang adalah sudah di dalam pura. Nah, yang di sini masih di sini kan. Nah, jadi ini merupakan puruse yang di Trunyan itu adalah perdananya. Jadi puruse perdana hingga Yoni. Orang itu. Nah, jadi dengan adanya desa Balimula ini, makanya di sini juga kami ya, khususnya di desa Songan juga tidak lupa atau tidak pernah meninggalkan yang namanya Sime Dreste atau adat yang ada di Balimula. Nah, karena adat di Balimula itu mirip seperti di Jawa itu seperti Kapitayan gitu Pak ya. Jadi kami di sini punya adat atau Sime Dreste yang peninggalan leluhur kami terdahulu. Nah, ini ada kawah lagi. Nah, ini kan kita di dalam kawah lagi. Nah, kawah ini adalah di dalam kawah yang besar itu Pak. Nah, jadi kawah yang besar itu kan dari 20.000 tahun yang lalu ya. Nah, itu letusan Gunung Batur Purba yang pertama. Letusan yang kedua itu adanya yang ini Pak. Mirip anak Krakatau. Ya, betul. Nah, ini adalah 19.000 tahun yang lalu. Nah, itu dinamakan Bunbulan. Ini namanya Bunbulan. Yang di seberang sananya itu adalah Gunung Payang. Nah, antara Gunung Payang dan Gunung Bunbulan itu, Bukit Bunbulan itu adalah menjadi satu kesatuan letusan kedua daripada Gunung Batur. Nah, baru terdapat Gunung Batur yang sekarang. Begitu Pak ya. Jadi Gunung Batur yang sekarang itu juga masih aktif. Yang pertama itu letusannya 1808. Yang kedua adalah 1949. Ada juga yang 1963. 1926, dan ada juga yang terakhir adalah 2000. Jadi 2000 itu yang terakhir. Yang terakhir itu adalah 2000.
Ya, jadi itu Gunung Batur yang sekarang itu Gunung Batur yang sekarang itu 1994, 1999 dan 2000 yang Oke, terakhir. 2000 ya. Nah, itu adalah singkat daripada penjelasan atau sejarah daripada Baik. Oke. Gunung Batur Purba dan Gunung Batur. Kalau boleh saya tanya sedikit, Toya Bongkah bagaimana? Itu apa hubungannya? Kalau Toya Bungkah itu nama Banjar, Pak. Oh, Jadi Toya Bungkah itu adalah wilayah daripada Desa Batur, Pak. Desa Batur ya. lain ya. Lain. Dari cerita tadi lain itu merupakan. itu Desa Batur yang punya. Nah, Oh, Desa Batur itu, baik ya. sekarang kan yang di atas. Iya, iya. Dulunya di bawah di Pura Bukit Mentik namanya. Di Seperti Pura tadi. Bukit Mentik, yaitu 1926 itu kan letusan keras juga kan. Oke. Nah, menimbulkan banyak rumah-rumah yang tertimbun di sana, dan akhirnya Desa Batur itu pindah ke atas 1926. Nah, dulunya namanya Desa Karanganyar. Nah, lama-kelamaan menjadilah desa. Berarti di sini lebih tinggi. Di sini nih lebih rendah, tapi lebih tinggi, gitu kan? Oh iya ada ya, lebih rendah lebih tinggi ya. Nah, jadi Desa Songan ini memang songan itu kan asal katanya dari song, Pak. Song itu adalah dari kawah. Nah, karena ini di dalam kawahnya Gunung Batur Purba, makanya namanya Songan, ya itu kan. Ya, tadi. Nah, kalau Batur itu yang di atas. Seperti Kalau yang di Jawa itu punjulan atau anak tadi itu ya, muncul. kalau misalnya yang 5 desa itu ada di dalam kawah. Oh, yang 5 desa itu. Desa Tunyan, Desa Buahan, Kedisan, dan Apang itu adanya di dalam kawah. Di dalam kawah. Di dalam kawah. Ya. Luar biasa sekali. Kurang lebihnya ya. Jadi kalau Toya Bungkah itu adalah bagian daripada Banjar yang ada di Desa Batur. Desa Batur ya. Nah, di Toya Bungkah itu juga ada yang namanya air panas, Pak. Ada sebuah bumi. Air panas. Hot spring ya. Hot spring. Nah, hot spring sekarang ada yang banyak tuh, ada Pasya, ada Batur Natural, banyak ada kan. Banyak ya. Tetapi yang pertama dahulunya itu ada namanya air panas itu namanya Tambe, Pak. Nah, Tambe itu yang pas berada di apa namanya itu di Batur Natural yang sekarang. Ya. Nah, dulu namanya Tambe. Nah, Tambe asal kata itu adalah pengobatan. Karena dulu, zaman dulu sampai sekarang itu air panas dari belerang itu kan dipercaya untuk bagus untuk pengobatan. Baik ya. Seperti bahasa Jawa tombo. Ya, tombo tambah. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Ya, betul ya. Jadi mohon maaf banyak kata banyak salah ya. Itu apa? Seperti itu yang saya ketahui, dan itu juga sejarah dari ini museum yang ada. Menurut saya adalah satu aset yang berharga. Informasi Bapak Jero Krisna tadi ini sangat mengedukasi bagi semua pihak, terutama bagi generasi muda, untuk lebih mencintai aspek heritage culture, khususnya culture dan sejarah. Itu kaitannya sangat ibarat belah mata yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sangat berharga sekali keterangan dari Bapak Jero Krisna ini. Semoga nanti akan lebih bisa menambah wawasan bagi semua siapa yang melihat channel ini, dan ini merupakan kehormatan bagi kami khususnya yang bisa diterima oleh Bapak Jero Krisna. Terima kasih Bapak. Oke.